Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kembali lagi bersama saya Fakrul Ridho dengan NIM 2107626. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali menjelaskan materi perkuliahan pengantar kewirausahaan, yang mana pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang kewirausahaan di era industri 4.0 atau 4.0. Nah, ini adalah pembahasan yang menarik bagi mahasiswa dan bagi kita generasi milenial pada saat sekarang ini. Yang mana pada saat sekarang ini dunia atau zaman saat sekarang ini telah berada di zaman 4.0 atau 4.0. Zaman industri 4.0. Nah, sebelum lanjut tentang kewirausahaan di zaman 4.0, saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa sih itu industri 4.0, industri 4.0. Jadi, industri 4.0 itu adalah sebuah perkembangan zaman atau industri yang mana itu diungkapkan pertama kalinya di Hannover Fair pada tanggal 4 sampai 8 April 2011. Jadi pada 2011 istilah 4.0 itu dikenal di Hannover Fair. Istilah itu digunakan oleh pemerintah Jerman atau diungkapkan atau pertama kali diusulkan oleh pemerintah Jerman untuk memajukan bidang industri ke tingkat selanjutnya dengan bantuan teknologi. Yang mana pada tingkat sebelumnya itu adalah ada zaman industri 3.0, yaitu 3.0. Nah, sebenarnya pada zaman industri 3.0 kala itu komputer dinilai sebagai disruptive atau bisa diartikan sebagai sesuatu yang mampu menciptakan barang atau menciptakan peluang pasar baru. Setelah itu dapat diterima, maka saat ini ada yang namanya machine learning dan AI di tahap tersebut. Jadi pada era 4.0 ini ada yang namanya machine learning, yang mana segala sesuatu pada zaman sekarang itu dikerjakan melalui teknologi atau bisa dikenal dengan AI. Nah, industri 4.0 itu sendiri dapat diartikan sebagai di mana pada era tersebut pelaku industri membiarkan komputer atau kecanggihan teknologi saling berhubungan dan berkomunikasi satu sama lain untuk akhirnya dapat membuat suatu keputusan tanpa keterlibatan manusia. Jadi di sini komputer atau kecanggihan teknologi itu yang bekerja tanpa ada keterlibatan manusia di sana. Atau di sana manusia cuma sebagai user, sebagai pengguna yang menjalankan. Kombinasi dari sistem fisik siber, Internet of Things, dan Internet of System membuat industri 4.0 menjadi mungkin serta membuat pabrik pintar menjadi kenyataan. Jadi sekarang dapat kita lihat banyak pabrik-pabrik yang telah menggunakan teknologi-teknologi canggih dalam pabriknya. Yang mana dengan menggunakan teknologi-teknologi canggih tersebut, produk yang dihasilkan, barang yang dihasilkan tersebut bisa dihasilkan dalam jumlah banyak dalam waktu yang sedikit. Jadi apabila di zaman sebelumnya, sebelum 4.0 ini, satu produk atau barang itu diproduksi sebanyak 100 buah dalam sehari, tapi di era 4.0 ini bisa mencapai 1000 buah dalam sehari. Itu karena menggunakan kecanggihan teknologi yang telah berkembang pada saat sekarang ini. Nah, di Indonesia sendiri, perkembangan industri 4.0 ini sangat didorong oleh Kementerian Perindustrian.
Menteri Perindustrian pada saat itu yaitu Airlangga Hartono menyatakan agar Indonesia dapat bersaing di negara atau dapat bersaing dengan negara lain di bidang industri. Indonesia juga harus mengikuti tren tersebut, yaitu harus mengikuti perkembangan zaman. Indonesia juga harus bisa beradaptasi dan mengikuti industri 4.0 tersebut. Industri 4.0 merupakan upaya transformasi menuju perbaikan dengan mengintegrasikan dunia online dan link produk di industri. Di mana semua proses produksi, semua proses pembuatan produk itu berjalan dengan menggunakan internet sebagai penopang utamanya. Jadi manusia itu hanya sebagai penggeraknya, sebagai memberikan perintah, tetapi yang menjalankannya itu adalah komputer atau internet. Nah, sebagai mahasiswa yang kaum milenial, sebagai mahasiswa yang pada saat ini kita berada di era 4.0, maka kita dalam memulai usaha kita juga harus mengikuti perkembangan tren 4.0 ini. Nah, akhir-akhir ini, beberapa tahun terakhir ini dapat kita lihat banyak perubahan-perubahan yang mengejutkan di dalam sektor bisnis yang sangat luar biasa. Yang mana pada saat sekarang ini masyarakat semakin sering mengkonsumsi konten-konten berbentuk digital setiap harinya. Masyarakat dapat mengakses semua konten-konten tersebut melalui handphone atau Android, dapat melalui laptop, melalui PC, ataupun melalui media-media lainnya yang berbasis teknologi. Nah, dengan adanya perkembangan teknologi ini merupakan sebuah kesempatan bagi kita untuk dapat memulai sebuah usaha atau sebuah usaha yang berbasis internet gitu. Kita dapat memanfaatkan internet tersebut dalam memulai usaha. Kalau kita tidak mau memulai usaha atau membuat usaha dengan membuat suatu produk, maka kita dapat membuat usaha, memulai wirausaha dengan membuat sebuah konten. Yang mana pada saat sekarang ini banyak aplikasi-aplikasi yang dapat kita buat konten. Salah satunya adalah YouTube. YouTube merupakan aplikasi utama yang telah lama ada. Di sana ketika kita membuat konten yang menarik dan ditonton oleh banyak orang, maka nanti kita akan ada yang namanya penghasilan buat kita. Jadi itu dapat kita jadikan sebagai wirausaha bagi kita. Itu melalui media online tadi. Selain itu, selain membuat konten-konten melalui media online, kita juga bisa mempromosikan produk-produk yang kita buat tadi. Misalnya kita membuat sebuah produk, misalnya kain tenun, kita bisa mempromosikan, kita buat template, kita buat poster yang semenarik mungkin, kemudian kita posting di internet. Membuat poster tadi itu juga menggunakan yang namanya kecanggihan teknologi. Kita bisa membuat banyak aplikasi-aplikasi yang dapat membuat poster tadi. Nah, di situ produk yang kita buat itu orang akan banyak yang tahu akan produk kita tersebut. Jadi produk kita akan lebih mudah berkembang, cepat berkembang dan diketahui oleh banyak orang, sehingga banyak orang yang mengetahui produk kita, maka semakin besar peluang kita bahwa konsumen kita juga akan semakin banyak nantinya. Selain itu juga banyak pada saat ini juga banyak kita lihat banyak produk-produk atau tempat penjualan online. Salah satu contohnya adalah Shopee, di mana di sana kita bisa berbelanja secara online dan toko-toko pun bisa mendaftarkan tokonya agar para konsumen ini dapat melihat toko-tokonya tersebut, dapat melihat apa produk yang ada di dalam tokonya tersebut, sehingga para produsen tidak perlu promosi barangnya atau menjual barangnya secara langsung kepada konsumen, tetapi konsumen itu sendiri yang akan mencari barang-barang tersebut melalui aplikasi penjualan online tadi tersebut. Nah, itulah yang dinamakan dengan digital marketing.
pasar digital, yang mana masyarakat pada saat sekarang ini tidak membeli barang tersebut di pasar-pasar secara langsung, bertemu langsung dengan penjualnya, tetapi pada saat sekarang ini para masyarakat dapat memanfaatkan media digital, media online untuk memesan barang-barang yang mereka inginkan. Bahkan itu jauh lebih efektif, jauh lebih efisien, dan jauh lebih simpel dalam dia dalam memesan barang. Jadi dia tidak perlu ribet-ribet untuk pergi ke pasar secara langsung. Dia hanya dapat melihat melalui handphonenya, dia cari barang yang dia inginkan, dan dia dapat memesan barang tersebut. Nah, itu yang dinamakan dengan digital marketing, pasar digital. Yang di era 4.0 ini sangat berkembang dengan pesat. Nah, di Indonesia pada saat sekarang ini masih menggunakan atau berada di era industri 4.0. Sementara di luar negeri, di Jepang, itu mereka sudah menggunakan yang namanya 5.0, industri 5.0. Jadi kita Indonesia sudah tertinggal dari negara-negara luar. Untuk itu, sebagai seorang mahasiswa, kita harus bisa memanfaatkan media digital, harus bisa masuk, berkecimpung, dan beradaptasi di zaman industri 4.0 ini, agar ini tidak hanya bermanfaat untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk memajukan negara-negara kita, untuk memajukan negara kita agar dapat bersaing dengan negara-negara luar di luar sana, yang mana harus kita akui bahwa negara-negara di luar sana memang sudah lebih maju dari kita sebagai negara Indonesia. Nah, tadi itu adalah beberapa contoh kewirausahaan di industri 4.0 di bidang teknologi atau di bidang internet. Kemudian sekarang kita lihat contoh perkembangan industri 4.0 di perusahaan. Dapat kita lihat pada saat sekarang ini banyak perusahaan-perusahaan di Indonesia maupun di luar negeri yang lebih canggih telah menerapkan yang namanya industri 4.0, di mana di dalam perusahaan tersebut dia telah menggunakan teknologi canggih dalam memproduksi barang-barang yang mereka hasilkan tersebut. Jadi di dalam industri tersebut tidak manusia atau SDM lagi yang bekerja dalam menciptakan barang tersebut, tapi yang bekerja di perusahaan tersebut adalah teknologi yang canggih. Jadi di sana fungsi SDM atau manusia hanya memberikan perintah kepada teknologi-teknologi yang ada agar barang tersebut diproduksi. Telah banyak mesin-mesin canggih yang berada di era 4.0 pada saat sekarang ini. Di Indonesia sendiri itu telah banyak perusahaan-perusahaan yang menerapkan prinsip industri 4.0. Contohnya semacam scanner elektrik, perusahaan scanner elektrik, kemudian Pan Brothers, Panasonic, Daihatsu, Toyota, dan perusahaan-perusahaan lainnya. Mereka telah menggunakan prinsip atau teknologi 4.0 dalam menciptakan produk-produk di perusahaan mereka. Nah, di luar negeri sendiri dapat kita lihat bahwa perkembangan industri 4.0 ini bahkan sekarang sudah berada di 5.0. Mereka telah menciptakan teknologi yang lebih canggih. Bahkan sekarang di luar negeri telah banyak terciptanya robot, yang mana keberadaan robot ini dapat menggantikan yang namanya keberadaan manusia. Robot yang dia buat persis sama dengan manusia, dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh manusia. Jadi sekarang manusia tidak bekerja secara langsung, tetapi dia bekerja melalui media internet, kecanggihan teknologi. Dengan menggunakan bantuan kecanggihan teknologi tersebut, dia menggunakan robot atau alat atau mesin-mesin lainnya, sehingga pekerjaan yang dia lakukan tersebut dapat menjadi lebih simpel, lebih cepat, dan lebih efisien.
Nah, itulah perkembangan industri 4.0 di Indonesia pada saat sekarang ini. Yang mana perkembangan 4.0 tersebut termasuk di Indonesia sendiri itu Indonesia telah tertinggal dari negara-negara di luar. Yang mana Jepang pada saat ini telah memasuki industri 5.0. Jadi Indonesia termasuk negara tertinggal dari negara lainnya, tertinggal beberapa langkah. Negara di luar sana sudah lebih maju, sementara di Indonesia masih keterbelakangan. Nah, jadi meskipun industri 4.0 itu membutuhkan biaya yang banyak, membutuhkan biaya yang besar untuk perlu beradaptasi dengan industri 4.0 tersebut. Namun digitalisasi terhadap usaha yang dijalankan saat ini sangatlah penting. Media digital itu sangatlah penting dalam menjalankan usaha yang akan kita jalankan pada saat sekarang ini. Sebagai wirausaha, kita harus bisa memanfaatkan media digital yang memang pada saat ini sangat berkembang pesat. Jadi kita harus bisa memanfaatkan kecanggihan teknologi tersebut. Serta dengan adanya kecanggihan teknologi tersebut dapat membuat kreativitas kita dan inovasi serta produktivitas kita semakin meningkat. Kita dapat belajar melalui media-media internet agar dapat kreativitas kita itu lebih berkembang ke depannya. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai kewirausahaan di industri 4.0 pada saat sekarang ini. Karena waktu yang membatasi, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah dalam penyampaian, kalau ada kurang tepat dalam penyampaian, kurang tepat dalam menyampaikan, saya mohon maaf. Saya tutupi dengan mengakhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.